Sejarah transportasi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, salah satu jejak penanda yang masih ada dan masih dimanfaatkan hingga sekarang adalah peninggalan perusahaan Semarang Cirebon Stumtram. Jalurnya membentang dari Semarang hingga Kadipaten di Cirebon dengan kantor pusat perusahaannya di Tegal. Krisis gula pada tahun 1885 mendorong adanya kebutuhan mobilitas yang cepat dengan biaya yang rendah. Bagi perusahaan gula dalam usaha mengangkut hasil perkebunan dari wilayah pedalaman, salah satu jawaban dari kebutuhan tersebut ialah kereta api. Di wilayah pesisir Jawa, hak konsesi kereta api awalnya dipegang oleh NVJSM dengan jalur yang membentang antara Semarang hingga Kadipaten di Cirebon. Namun karena tingginya biaya dalam pembangunan infrastruktur pendukungnya, perusahaan ini akhirnya menjual konsesi selama 99 tahun tersebut kepada NVSCS. Setelah jalur ini mulai beroperasi, kemudian diikuti pembangunan kantor pusat perusahaan SCS di Tegal, yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama Gedung Birao. Gedung ini dirancang di Amsterdam oleh Hendrikus Maclean-Pont pada tahun 1910 dan mulai dibangun dari tahun 1911 hingga 1913. Dibuat bertingkat, terdiri dari 3 lantai. Bila diamati, gaya arsitektur gedung SCS adalah gabungan antara gaya arsitektur Indo-Eropa era Renaissance. Secara arsitektural, kantor Birao itu menyiratkan satu mazhab arsitektur yang paling menarik. Itulah ciri arsitektur yang mengadopsi nilai-nilai barat dengan nilai-nilai setempat. Contohnya, landscape-nya itu tidak betul-betul seperti gedung-gedung di Eropa. Dia memperhatikan juga sirkulasi udara. Anda lihat di bawah itu ada rongga-rongga, ya. Kemudian plafonnya itu adalah kayu dan tinggi-tinggi. Kemudian jendelanya itu tidak seperti jendela rumah sekarang yang yang jumlahnya sedikit, tapi itu nyaris kayak lawang sewu. Maclean-Pont adalah menantu Insinyur J. Gerling sebagai Direktur SCS. Pont dipercaya untuk mendesain dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan keahliannya sebagai arsitek. Memahami perbedaan iklim antara Indonesia dan Belanda, Pont melakukan beberapa penyesuaian bangunan, seperti peletakan bangunan yang memanjang timur ke barat dengan semua pembukaan jendela ruangan menghadap arah utara dan selatan. Tujuannya untuk menghindarkan silau akibat sinar matahari dan juga pancaran sinar langsung yang dapat mempengaruhi kenyamanan. Ventilasi diganti dengan jendela kaca yang dapat dibuka.
dimaksudkan agar dapat memasukkan angin seperlunya ketika operasional gedung, serta untuk mencegah debu dan serangga tropis dapat masuk. Dilihat dari hasil karya-karyanya, McLean pun secara konsisten menekankan pendekatan terhadap budaya dan alam di mana ia membangun. Nasib gedung Birao setelah pendudukan Jepang adalah dijadikannya markas dari Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA yang dibentuk oleh pegawai kereta api. Pada saat proklamasi, AMKA merebut gedung-gedung yang dikuasai oleh Jepang dan kemudian menaikkan bendera merah putih di beberapa tempat, seperti di Waterledeng dan Gedung Birao sendiri, serta di tempat strategis dengan menempelkan pamflet yang menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Selain dari sisi arsitektural, Gedung Birao juga menjadi bukti bahwa Tegal adalah bagian penting dalam sejarah dinamika perkembangan transportasi di Indonesia. Pada masa pemerintahan militer Jepang, Gedung Birao merupakan pusat pemerintahan militer di Tegal. Gedung SCS berada di bawah wewenang PT KAI, khususnya Daerah Operasional 4. Terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh kereta api, kita selaku badan usaha milik negara, kita berusaha mencari pendapatan untuk kami, khususnya di luar pendapatan inti, di mana pendapatan inti kita, core bisnis kita itu adalah di angkutan penumpang dan angkutan barang. Tapi kita juga mencari pendapatan di sektor lain. Salah satunya adalah lewat optimalisasi aset yang kita miliki dalam bentuk mungkin tanah dan bangunan. Kalau kita bicara mengenai SCS, ya memang itu sebagai aset kita upayakan untuk kita optimalisasikan untuk dijadikan sebuah pendapatan. Karena itu akan menjadikan pendapatan kami di PT Kereta Api di luar bisnis inti kita. Upaya pemanfaatan oleh pihak PT KAI juga didukung oleh pemerintah Kota Tegal dengan adanya revitalisasi kawasan alun-alun.